How's that sound? Hey. Stay for a little bit. It's cold out. I need to go home. You sure? Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Kendra sedang ngobrol dengan pria muda bernama Eric. Kendra mengenal Eric sejak Eric menjadi kontraktor rumahnya. Malam itu mereka berdua ngobrol biasa. Sesekali Eric mengeluarkan gombalan maut kepada Kendra sehingga membuat Kendra merasa melayang-layang di udara. Di akhir obrolan, Eric mengajak Kendra untuk ikut ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Kendra memenuhi ajakan Eric. Di perjalanan tanpa mereka sadari ada seseorang pria mengikutinya dari belakang. Pria itu adalah Peter. Peter adalah suaminya Kendra. Selama ini Peter diam-diam telah mengikuti kemana istrinya pergi. Peter mengikuti istrinya hingga mereka sampai ke rumah Eric dan masuk berdua ke dalam. Di dalam rumah, Eric memperlihatkan rumah yang dia bangun setelah menjadi kontraktor. Setelah itu dia izin mengganti pakaian. Kendra terlihat tidak nyaman berada bersama Eric. Dia merasa bersalah terhadap suami dan anaknya yang ada di rumah dan memutuskan untuk pulang menggunakan taksi online. Hey. You okay? Peter yang melihat istrinya pergi dari rumah, Eric pun kesal melihat istrinya selingkuh di depan matanya sendiri. Sesampainya di rumah, Kendra langsung menemui anaknya yang bernama Stone. Stone sedang mempersiapkan kamera CCTV untuk mengintai burung di halaman rumah. Stone bertanya kepada sang ibu mengapa berpakaian terbuka seperti itu. Sang ibu bilang bahwa dia dari rumah temannya yang bernama Samantha. Sudah larut malam, Peter tiba di rumah mendapati sang istri belum tidur. Peter bertanya tentang pertemuan sang istri dengan Samantha. Kendra menjawab pertemuannya berjalan lancar. Di kamar mandi, terlihat wajah Peter yang marah karena istrinya sudah berbohong. Esok paginya, Peter bilang kepada Kendra bahwa dirinya akan bertemu klien dan pulang malam. Sedangkan Stone malam ini akan menginap di rumah temannya yang bernama Will. Kendra ada janji bertemu dengan sahabatnya Samantha. Ketika Kendra nyantai di sebuah kafe, tiba-tiba Eric datang menghampiri dan mengajak mengobrol. Eric meminta maaf kepada Kendra atas kejadian tadi malam. Dia merasa bersalah karena telah membuat Kendra tertekan. Namun Kendra merasa Eric tidak salah dan semua terjadi tanpa paksaan. Sebelum pergi, Eric berpesan kepada Kendra apabila membutuhkan bantuannya, Kendra bisa langsung menelpon. Ketika menjemput Stone pulang sekolah, Kendra ingin Stone menceritakan situasi di sekolah. Namun Stone dengan ketus menjawab semua menyebalkan. Karena para siswa membuat grup-grup tidak jelas seperti film era 80-an yang sering ibunya tonton. Hey guys, hey Heather. Setiba di rumah Will, Kendra ngobrol dengan ibu Will yang bernama Heather. Heather berterima kasih kepada Kendra karena telah merekomendasikan Eric untuk merenovasi rumahnya. Heather bercerita bahwa saat Eric berkunjung ke rumahnya, Eric menggodanya dan mereka sempat berpatukan. Mendengar cerita itu, wajah Kendra terlihat berubah. Sepulang dari rumah Heather, Kendra mampir ke rumah Samantha dan menceritakan hubungannya dengan Eric yang sempat diajak ke rumahnya. Samantha lega mendengar Kendra tidak berbuat yang tidak senonoh dengan Eric. Namun ketika Kendra bilang Heather dan Eric sempat cerat-cerot di rumahnya, wajah Samantha langsung berubah. Samantha adalah orang yang mengenalkan Eric kepada Kendra, sedangkan Kendra mengenalkan Eric kepada Heather. Jadi Samantha tidak mau menjadi penyebab rumah orang hancur karena selingkuh dengan Eric. Malam hari di rumah Eric ada orang yang datang ke rumahnya dan memukulnya sampai meninggoy. Peter yang baru pulang langsung menemui istrinya yang sudah tidur di kamar. Dengan tatapan aneh, Peter memandang istrinya yang sedang berbaring di kasur. Esok paginya Kendra menjemput Stone di rumah Heather. Di sepanjang jalan, Stone terlihat tidak bahagia.
Setelah diusut-usut, ternyata hubungan Stone dan Will sudah tidak baik lagi karena Will sering mengolok-olok Stone di sekolah. Ketika melintas di rumah Eric, Kendra berhenti karena melihat banyak polisi. Dia mendekat dan melihat ada petugas yang membawa mayat dari dalam rumah Eric. Is that Eric? Kendra bertanya apakah itu Eric. Petugas tidak mau menjelaskan. Dengan perasaan campur aduk, Kendra melanjutkan perjalanan pulang. Dengan wajah khawatir, Kendra menceritakan apa yang barusan dia lihat di rumah Eric. Mendengar itu, Peter menyuruh Kendra menghubunginya namun tidak aktif. Lalu Peter mengajak Kendra bermain. Kendra menolak, perasaan campur aduk tidak karuan. Tak lama kemudian Samantha menelpon dan mengatakan bahwa Eric sudah meninggoy. Kendra menangis mendengar berita tersebut. Kendra mengakui sejak Eric merenovasi rumahnya, dia memiliki hubungan dekat dengan Eric, namun tidak sampai melakukan bercocok tanam. Samantha yang ikut sedih atas meninggalnya Eric pamit pulang. Tapi nggak tahu kenapa ekspresi sinis Samantha kepada Kendra tetap ada. Sepulang bermain dengan Stone sambil menangis, Kendra bilang kepada Peter bahwa Eric meninggal dunia. Peter kaget karena usia Eric lebih muda darinya. Esoknya detektif yang bernama Colin datang berkunjung ke rumah Kendra untuk mencari informasi tentang kematian Eric. Karena Colin sempat melihat Kendra berada di lokasi kejadian saat proses evakuasi. Colin menanyakan hubungan Kendra dengan Eric. Kendra mengatakan bahwa hubungannya dengan Eric hanya sebatas teman akrab. Dia pernah berkunjung ke rumah Eric namun dia langsung pulang dan tidak melakukan pengobrak-abrikan serabi lempit. Colin lalu bertanya apakah suaminya mengetahui hubungan Kendra dengan Eric. Belum sempat menjawab, Peter datang. Karena situasi tidak memungkinkan, Colin mengundang Kendra ke kantor untuk memberikan keterangan lebih rinci. Setelah Colin pulang, Kendra dan Peter bertengkar hebat. Peter tidak menyangka istrinya selama ini telah selingkuh dengan Eric sang kontraktor. Peter meminta istrinya berkata jujur dan akhirnya Kendra pun bercerita bahwa dirinya dan Eric berteman akrab sejak Eric menjadi kontraktor rumah mereka. Dia tergoda dengan Eric karena Eric baik dan lebih perhatian kepadanya. Namun Kendra bersumpah bahwa mereka tidak pernah melakukan cocok tanam. Mendengar itu, Peter langsung pergi keluar rumah. Ketika hendak mencuci pakaian, Kendra menemukan sebuah handphone dan menanyakan kepada Stone, namun Stone bilang itu bukan miliknya. Stone bertanya kepada sang ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sang ibu tidak mau memberitahu Stone. Kendra menyimpan handphone itu di atas meja, kemudian pergi. Tanpa sengaja dari dalam mobil, Kendra melihat sang suami sedang berduaan di taman bersama sahabatnya sendiri, yaitu Heather. Kendra kaget ternyata di belakang Peter juga selingkuh. Ketika kembali ke rumah, dari kejauhan Kendra melihat mobil Samantha yang baru saja pergi dari rumahnya. Stone bilang kepada sang ibu tadi Samantha datang mencarinya. Dia masuk sebentar lalu pergi. Ketika suaminya tiba ke rumah, Kendra bertanya dari mana saja. Peter hanya menjawab dari keliling mencari udara segar. Kemudian Kendra menanyakan handphone yang dia temukan. Namun ternyata handphone yang dia simpan di atas meja sudah tidak ada. Dia bertanya kepada Peter apakah dia ada mengambil handphone di atas meja. Peter menjawab tidak, begitu pula dengan Stone. Stone bilang untuk apa dia mengambil handphone itu. Kendra jadi tambah bingung, lalu siapa yang mengambil handphone itu? Malam harinya Kendra menelpon Samantha bercerita tentang suaminya yang bertemu Heather. Selain itu, Kendra juga menanyakan perkembangan investigasi kematian Eric. Di tengah obrolannya itu, diam-diam Stone mendengar obrolan sang ibu. Esok hari, Kendra kembali memberikan keterangan di kantor polisi. Sang polisi menanyakan posisi Kendra saat malam kejadian. Dengan jujur, Kendra mengatakan saat itu dia ada di rumah ngobrol bersama Samantha hingga pukul 10 malam. Sedangkan suaminya baru pulang di atas jam 12 malam. Polisi mengatakan kepada Kendra bahwa Eric meninggal karena dipukul menggunakan kunci Inggris. Dia juga bertanya kepada Kendra apakah dia melihat handphone Eric yang hilang di lokasi kejadian. Dengan ragu-ragu, Kendra mengatakan tidak melihatnya. Investigasi dihentikan karena Kendra ditelepon pihak sekolah untuk menjemput Stone yang telah baku pukul dengan Will. Stone memukul Will karena Will dan temannya telah mengolok-olok Stone di sekolah. Sang ibu menasehati Stone bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan.
Selain itu, Stone bercerita kepada Kendra bahwa ketika dia menginap di rumah Will, tepat pukul 11 malam, Mama Will keluar rumah sendirian. Malam hari, polisi datang kembali ke rumah Kendra untuk mewawancarai Peter. Dari kamar, Stone menyimak obrolan mereka melalui CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV tetangga Eric, pada malam itu mobil Peter terlihat berada di sekitar rumah Eric. Peter tidak bisa mengelak. Dia mengatakan bahwa selama ini dia sudah mengetahui jika istrinya sering keluar bersama Eric. Pada malam itu dia sengaja mengikuti Kendra sampai ke rumah Eric. Besok malamnya Peter kembali ke rumah Eric untuk memperingatinya supaya tidak mendekati Kendra lagi. Malam itu Peter sempat memukul Eric. Namun Peter mengatakan bahwa bukan dia yang menghabisi nyawa Eric. Stone dari kamar terus mengawasi obrolan sang ayah dengan polisi. Setelah memukul Eric, dia mengaku langsung jalan keliling kota. Sebelum Colin pergi meninggalkan Peter, dia bertanya apakah Peter melihat handphone dan kunci Inggris Eric. Dengan tegas dia menjawab tidak melihatnya. Kendra dan Peter kembali bertengkar karena sang suami tidak mau jujur kemana dia pergi setelah memukul Eric. Peter kemudian pergi keluar rumah dan Kendra mengikuti dari belakang. Peter! Dan ternyata hati Kendra hancur setelah melihat suaminya pergi menemui Heather di rumahnya. Sepulang dari rumah Heather, Kendra meminta suaminya berkata jujur. Kali ini Peter menceritakan semuanya kepada Kendra bahwa dirinya sudah lama berteman dengan Heather. Malam setelah memukul Eric, dia juga menemui Heather. Namun hubungan dirinya dengan Heather sekedar teman. Mereka tidak pernah melakukan pengobrak-abrikan serabi lempit. Kendra meminta suaminya mengakui bahwa dia yang menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bahwa bukan dia pelakunya. Jujur dia bilang kepada Kendra bahwa saat pergi dari rumah Eric, dia melihat mobil Samantha datang. Seketika itu Kendra mengingat perilaku aneh belakangan ini dari diri Samantha. Tidak mau membuang waktu, Kendra langsung menemui Samantha di rumahnya. Kendra langsung menanyakan apa yang dia curigai, mulai dari kedatangan Samantha ke rumah Eric dan mengambil handphone di rumah untuk menghilangkan bukti. Namun Samantha tidak mengakui semuanya. Dia lalu mengusir Kendra dari rumahnya. Malam itu Samantha mendatangi Kendra dan mengatakan bahwa dirinya dipanggil polisi atas pengaduan suaminya. Samantha mengakui bahwa malam itu dia datang ke rumah Eric sebagai selingkuhan. Selain itu Samantha akan mengatakan sejujurnya kepada polisi bahwa dirinya melihat Peter memukul Eric dan mengancamnya di malam kejadian. Handphone Eric hilang bisa jadi disembunyikan oleh Peter untuk menghilangkan alat bukti. Dari dalam kamar, Stone melihat ibunya ngobrol dengan Samantha di halaman rumah. Setelah ngobrol dengan Samantha, Kendra kembali ke kamar dan pelan-pelan naik ke kasur karena takut suaminya terbangun. Tengah malam, Kendra terbangun dan melihat Peter tidak ada di sampingnya. Dia berjalan mencari Peter di setiap ruangan. Dan akhirnya dia menemukan Peter di garasi mobil sambil membawa kunci Inggris milik Eric. Kendra mengambil kunci itu dan berlari menuju kamar. Eric mengejar Kendra hingga sampai ke kamar Stone. Kendra berteriak-teriak menyuruh Stone menelpon polisi. Kendra menangis histeris kenapa Peter tega menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bukan dia pelakunya. Stone yang di atas kasur terlihat menangis dan ketakutan. Stone langsung lari ke dapur dan mengambil pisau dan akan mengancam akan mengakhiri hidupnya. No, it's not, son. Sang ibu menangis sambil merayu sang anak agar tidak bertindak gegabah. Kendra bilang bahwa dia sangat menyayangi Stone. Dia tidak rela Stone meninggoy. Akhirnya Stone pun melepaskan pisau dari tangannya. Dan setelah itu Stone mengatakan bahwa dialah pelaku yang selama ini dicari polisi. Peter dan Kendra memeluk Stone untuk menenangkannya. Setelah itu Stone bercerita bahwa dia mengetahui perselingkuhan sang ibu dengan Eric dan sang ayah dengan Heather. Karena selama ini Stone menyadap ponsel sang ibu dan sang ayah, sehingga semua obrolannya Stone tahu. Awalnya Stone melakukan itu hanya untuk coba-coba seperti dia memasang CCTV di semua ruangan dalam rumah. Namun ternyata banyak hal yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Pada malam kejadian Stone menginap di rumah Will. Pada malam itu dia SMS Eric supaya tidak mendekati sang ibu. Namun Eric tidak merespon SMS-nya. Hal itu membuat Stone jengkel dan langsung memutuskan untuk datang langsung ke rumah Eric. Kebetulan rumah Eric tidak jauh dari rumah Will. Awalnya tujuan Stone datang hanya untuk memperingatkan Eric supaya tidak mendekati ibunya. Tapi Eric malah mentertawakan Stone sama seperti Will.
Stone emosi dan langsung mengambil kunci Inggris dan memukulnya. Setelah mengetahui itu semua, sang ayah berjanji tidak akan terjadi apa-apa pada Stone. Eric memutuskan tidak melaporkan putranya ke polisi. Kendra sempat protes karena sang suami memilih untuk menutupi kesalahan sang anak. Namun Peter tetap dengan keputusannya karena Stone melakukan ini tanpa sengaja dan demi mempertahankan keluarganya. Peter akan menghilangkan alat bukti agar polisi tidak bisa menemukan pelakunya. Handphone yang ternyata sudah Peter hancurkan. Sekarang sisa kunci Inggris yang harus mereka buang jauh-jauh. Besoknya mereka pergi membawa kunci itu ke dalam hutan dan menanamnya. Mulai hari itu mereka menjalani hari seperti biasa. Have fun. Awesome. What do you think about BLTs? Di akhir cerita malam hari terlihat Stone mendatangi rumah Will. Dia masuk ke kamar Will yang sedang tidur dan tanpa disangka-sangka kemudian Stone menghabisi Will dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersikap jujurlah pada pasangan karena itu modal untuk membangun keluarga yang harmonis. Jangan melirik wanita atau pria di luar sana, apalagi menggodanya. Jangan terlalu sibuk sampai anak kurang perhatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, jangan menutupi kesalahan yang telah anak lakukan karena itu akan menjadi bumerang baginya. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.